Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue lagi Ri di konten 5 film hari ini yang bakal menjadi sebuah part 2 dari film yang kemarin, yang juga bakal ada di dalam sebuah film animasi yang seru untuk kalian tonton bersama keluarga kalian. Film animasi di pertengahan tahun 2021 ini mungkin bakal masih didominasi dari Netflix dan DreamWorks, tapi dengan penuh cerita yang seru dan juga baru. Mungkin buat kalian yang lagi cari sebuah animasi seru untuk kalian tonton bersama keluarga, ini adalah video yang cocok buat kalian. Sebelum kita masuk ke dalam list filmnya, buat kalian para pecinta film ataupun animasi seperti ini, kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya, karena di channel ini gue bakal menghadirkan sebuah rekomendasi-rekomendasi terbaru ataupun film-film yang baru dan seru untuk kalian tonton. So nggak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja masuk ke dalam list filmnya. Sebuah animasi menarik dengan gaya DreamWorks yang juga menyenangkan bakal hadir di sini dan gua rasa kalian juga harus tonton film ini. Bercerita pada sekelompok anak muda yang masing-masing menemukan sebuah dunia ajaib dari para troll, monster fantastis seperti Titan, dan yang lainnya. Leader muda bernama Jim bersama teman-temannya harus bisa menghentikan para monster tersebut dan menjadi troll hunter yang pemberani. That is cool, man. Animasi, cerita, dan efek-efek menakjubkan pun bakal dihadirkan dengan smooth dan juga keren. Karakter yang bervariasi bakal dihadirkan dengan menarik, apalagi ini kan film animasi yang memang bakal berfokus ke dalam genre action yang cukup menegangkan. Gue sendiri suka banget sih sama animasi ini. Unsur musuh atau enemy-nya juga terlihat cukup jahat, tapi masih bisa dibilang safe level lah, karena memang ini bakal diperuntukkan untuk semua kalangan usia. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur pun, gua rasa ini cukup cocok sih buat kalian tonton gitu. Gue sendiri berharap bakal masih ada lagi sequel-sequel serupa yang lebih seru lagi yang bakal meneruskan petualangan dari Troll Hunter ini. Hadir dengan prima membuat kombinasi dari Netflix dan DreamWorks cukup bisa dibilang outperforms ya. Dan juga bakal disupport juga dengan sutradara kenamaan seperti Guillermo del Toro yang memang nggak pernah mengecewakan kalian soal film-filmnya ini. Apalagi animasi-animasi yang dibuat oleh Netflix dan DreamWorks. Troll Hunters Rise of the Titans tayang perdana pada 21 Juli tahun 2021. IMDb memberikan ratings untuk film animasi action menarik ini sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 4.000 pengguna akun dengan di label PG. Mari masuk ke dalam sebuah petualangan yang menarik dengan sebuah hal baru dari film animasi yang juga punya cerita seru. Bercerita pada seekor Kinkanjo yang juga menghabiskan waktu bersama sang pemilik, yaitu Andres. Suatu hari Andres menerima surat dari cinta pertamanya dulu bernama Marta Sandoval yang juga mengundang Andres ke konser terakhirnya. Andres yang merasa senang akan hal itu menulis sebuah lagu yang indah. Andres pun tidak bisa menghadiri konsernya itu. Dengan inisiatif yang cerdas, seekor Kinkanjo mengambil sheet musik dari Andres dan berangkat untuk diberikan kepada Marta. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak periang bernama Gabi dan memulai petualangan menarik bersama. Well, cukup menghibur apalagi dengan petualangannya yang sangat bikin kalian enjoy dengan cerita yang seru. Alur cerita yang nggak biasa dari film animasi ini bakal lebih menarik lagi dari yang lainnya. Petualangannya yang out of the box ini membuat mood booster kalian lebih meningkat lagi di sepanjang hari. Yang lebih menariknya lagi adalah film animasi ini penuh dengan musikal yang sangat epik dan juga enak untuk didengar. Kirk Demico kembali membuat film animasi serupa yang memang selalu fokus ke dalam ceritanya dibandingkan dengan skenarionya. Lalu ada Lin-Manuel Miranda sendiri yang bakal menjadi pengisi voice over yang brilian dan juga ditemani oleh Inaralissimo dan Zoe Saldana serta bakal lebih semakin berwarna lagi. Vivo tayang perdana pada 6 Agustus tahun 2021. IMDb bakal memberikan rating standar untuk film animasi ini dengan 6,7 serta di-vote lebih dari 14.000 pengguna akun dengan di label PG. Mungkin kalian udah pernah dengar dengan judul yang satu ini, yang memang terkenal banget dengan film serialnya di televisi. Kisahnya sendiri bermula pada saat mantan wali kota Foggy Bottom bernama Humdinger membuat ulah dan merencanakan sesuatu yang jahat di Adventure City. Para anjing penjaga Paw Patrol pun mendengar hal ini dan siap siaga untuk meringkusnya.
Gua rasa sih ini cocok banget ya buat kalian tonton bareng keluarga yang memang animasi serialnya sendiri udah terkenal banget di kalangan para anak-anak. Ceritanya yang ringan dan juga menarik bakal menghiasi film ini, dan gua rasa sih ini juga yang menjadi kesempatan buat kalian yang punya anak kecil bisa langsung aja nonton film ini. Gak ada yang perlu direview lagi sih dengan film ini ya. Dan hal gila yang perlu diperhatikan mungkin di distribusi filmnya yang menggandeng nama Paramount Pictures. Paw Patrol The Movie tayang perdana pada 20 Agustus tahun 2021. IMDb memberikan rating yang sama standarnya seperti film animasi lainnya dengan 6,2 serta di-vote lebih dari 4.500 pengguna akun dengan di label general atau semua umur. Masih dari Netflix Animation yang seru dan menarik yang memang bakal menjadi sebuah film animasi terfavorit gua, di mana penuh dengan cerita dan action yang seru. Berkisah pada asal-usul dari seorang mentor dari Geralt bernama Vesemir yang merupakan orang miskin dengan harus berjuang demi kelangsungan hidupnya itu. Udahlah ya, 2 dimensi animasi versi Netflix emang paling the best sih. Memang nggak bisa disamakan dengan anime-anime seperti A1 Pictures, MAPPA maupun Madhouse buatan studio Jepang. Tapi untuk di bagian film animasi dari barat, Netflix masih menjadi juaranya sih. Konsep yang menarik dengan hal-hal brutal yang cukup ngeri bakal tersaji dengan teratur dan penuh ambisi. Lalu juga cerita yang ada di sini bakal berkesinambungan dari World of the Witcher, yang mana fans dari The Witcher nggak boleh kelewatan dengan film animasi ini. Arahan sutradara dari Kwang Il-han ini bakal lebih sedikit menarik, karena bahwa kita tahu juga jarang banget sutradara dari Asia bakal menggarap film animasi barat dari Netflix. Bintang VO yang bersinar dan aktor Hollywood ternama Theo James juga bakal turut memberikan kemeriahan untuk film ini, yang mana juga ia sangat all out banget dengan karakternya yang cool. The Witcher Nightmare of the Wolf tayang perdana pada 23 Agustus tahun 2021. IMDb memberikan rating yang tinggi untuk film animasi terbaik dari Netflix ini sebesar 7,3 serta di-vote lebih dari 32.000 pengguna akun dengan di label R. Sequel lanjutan dari Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge ini bakal lebih menarik lagi dari prequelnya itu, apalagi dengan action yang semakin intens dan juga seru. Diceritakan dari kisah lanjutan di film sebelumnya, di mana Liu Kang dan teman-temannya diserang oleh Shao Kahn, sang raja yang bengis. Dewa Petir Raiden dan para pejuangnya harus bisa mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk menyelamatkan nasib alam semesta. Tahu sendirilah, MK itu film yang memang bakal sadis dan penuh darah, jadi film ini gue peruntukan untuk kalangan remaja sampai dengan dewasa ya. Dan sebelum kalian nonton film ini, gue sangat menyarankan untuk nonton dulu prequelnya, karena di ceritanya itu ada beberapa scenes yang berkesinambungan gitu. Animasi action yang masih terasa klasik dan biasa ini cukup agak mengecewakan sih. Tapi tentu dengan cerita yang panjang dan menarik, gua rasa sih masih relevan untuk ditonton ya. Cocok buat para penggemar MK lah. Animasi klasik dari Warner Bros ini mungkin bukan menjadi the best di film animasinya, tapi dengan arahan sutradara Ethan Spalding yang sukses di animasi Warner Bros lainnya, gue rasa patut diperhatikan juga sih, terutama untuk action dan juga cerita panjang ataupun fans-fans dari MK-nya itu ya. Mortal Kombat Legends Battle of the Lambs tayang perdana pada 31 Agustus tahun 2021. IMDb memberikan rating standar untuk animasi dari WB yang terkenal ini dengan 6,6 serta di-vote lebih dari 4.500 pengguna akun dengan di label R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film animation terbaru part 2 yang bakal meneruskan part 1-nya kemarin kali ini. Buat kalian yang mau request film apa yang harus gue buatkan di konten selanjutnya, kalian bisa coret-coret aja di kolom komentar ya. Subscribe terus channel ini, like videonya kalau kalian suka dengan list rekomendasi yang gue berikan kepada kalian. Share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu rekomendasi film animasi yang seru seperti ini. Sekian dari gue untuk konten hari ini. Gue Ari undur diri, see you in the next film.